Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Risdayanti. Saya Senila Cita dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi Universitas Royal. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode pengembangan sistem. Terima kasih. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. SDLC membantu tim pengembang dalam merencanakan, membuat, menguji, dan memelihara sistem dengan pendekatan yang sistematis dan terorganisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem perangkat lunak yang dikembangkan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna sesuai anggaran, dan diselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu tahapan penerapan SDLC. Secara umum, tahapan dalam SDLC meliputi berbagai macam. Yang pertama yaitu perencanaan, mendefinisikan tujuan, lingkup proyek, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem yang ada. Yang ketiga yaitu perancangan, membuat desain sistem secara rinci, termasuk arsitektur, antarmuka pengguna, dan basis data. Yang keempat, implementasi, yaitu membangun sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima, pengujian, menguji sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, implementasi, yaitu menerapkan sistem ke lingkungan produksi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan, melakukan perbaikan, peningkatan, dan dukungan terhadap sistem yang telah berjalan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penerapan SDLC. Yang pertama, ada peningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengikuti proses yang terstruktur, kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki lebih awal. Yang kedua yaitu mengurangi resiko kegagalan proyek. Perencanaan yang matang dan pengujian yang menyeluruh dapat meminimalkan risiko kegagalan. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas tim. Proses yang jelas dan terdefinisi membantu tim bekerja secara efisien. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan melibatkan pengguna sejak awal, sistem yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada model-model SDLC. Terdapat beberapa model SDLC yang dapat dipilih. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa model SDLC yang umum digunakan. Yang pertama yaitu waterfall, terdiri dari karakteristik yaitu model linear dan sequential, di mana setiap phase harus selesai sebelum melanjutkan ke phase selanjutnya. Lalu kelebihan yaitu sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Lalu yang terakhir yaitu kekurangan, kurang fleksibel untuk perubahan, sulit untuk kembali ke phase sebelumnya jika ditemukan masalah. Selanjutnya ada metode prototyping. Nah, metode prototyping adalah SDLC yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan, yang mana informasinya itu kita dapatkan dari klien atau dari pihak yang akan menggunakan software ini nantinya. Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang didapatkan, maka akan dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program contohnya. Nah, program contoh inilah yang disebut dengan prototype. Setelah program contoh jadi atau selesai, maka program diserahkan kembali kepada klien yang akan menggunakannya. Tujuannya untuk mendapatkan evaluasi lagi dari klien, apakah sudah dapat diterima atau ada yang harus diperbaiki, dirubah, ataupun mau ditambah. Nah, hasil evaluasi ini kemudian dijadikan bahan review atau perbaikan. Nah, kemudian dilakukan desain ulang program. Keempat tahapan ini akan terus berlangsung sampai klien menerima program sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, jika sudah sesuai, maka akan dilanjut ke tahap pengembangan program, lalu dilakukanlah testing terlebih dahulu guna memastikan sistem yang dikembangkan sudah benar-benar sesuai dengan evaluasi klien. Setelah semua hasil testing sudah sesuai, barulah program dapat dipublikasikan. Nah, metode prototype
prototyping ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu mencakup sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Nah, kekurangannya itu kurang fleksibel untuk perubahan, sulit untuk kembali ke fase sebelumnya jika ditemukan masalah. Nah, yang selanjutnya ada metode Rapid Application Development atau RAD. Metode RAD adalah metode yang bersifat inkremental, yaitu metode yang digunakan secara bertahap atau berurut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar, namun membutuhkan waktu yang singkat. Karena itu, sistem yang dibangun dapat dibagi menjadi komponen-komponen kecil agar dapat dikerjakan secara paralel. Dalam proses pengerjaannya komponen kecil tersebut, metode RAD mengadaptasi metode waterfall, namun dikerjakan dengan kecepatan yang tinggi, di mana tahapannya sama dengan tahapan metode waterfall, yang mana pertama pemodelan sistem, di mana pada tahap ini dianalisis informasi-informasi tentang tahapan bisnis, kemudian tahapan apa lagi yang akan dibuat. Dalam proses pengerjaan komponen kecil tersebut, metode RAD mengadaptasi metode waterfall, namun dikerjakan dengan kecepatan yang tinggi, di mana tahapannya sama dengan tahapan metode waterfall. Yang pertama, pemodelan sistem, di mana pada tahap ini dianalisis informasi-informasi tentang tahapan bisnis. Kemudian, tahapan apa lagi yang akan dibuat. Nah, dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu tahapan data modeling. Dari hasil analisis informasi tadi, dimodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut serta relasi dan juga objek yang terkait pada sistem tersebut. Kemudian, yang ketiga dilanjutkan pada tahapan pemodelan proses. Pada tahapan ini diimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait pendefinisian data sebelumnya, sehingga nanti dapat diketahui data input maupun output dari sistem ini. Tahapan berikutnya berupa pembuatan aplikasi yang kita ketahui dengan coding. Pada tahap ini juga diimplementasikan proses dan data yang sebelumnya sudah dianalisis, dan tahap terakhir dilakukan pengujian. Namun karena tahapan ini dilakukan dalam komponen-komponen kecil, maka hasilnya hanya berupa prototipe saja. Maka dilakukan tahapan yang sama pada komponen yang lainnya. Kemudian akan menghasilkan beberapa prototipe lain. Hasil dari prototipe itu digabungkan dan dilakukan pengujian sehingga sistem dapat sesuai dengan sistem yang dikembangkan. Ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu waktu pengembangan yang singkat, cocok untuk proyek-proyek kecil dan menengah. Nah, kekurangannya adalah kualitas mungkin terpengaruh jika komponen yang digunakan tidak sesuai. Kemudian selanjutnya ada metode iteratif atau inkremental. Nah, metode ini merupakan kombinasi proses antara waterfall dan prototype yang menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah melakukan penambahan fungsi untuk setiap pengembangannya. Metode ini dimulai dari perencanaan. Setelah perencanaan matang, maka dilakukan tahapan metode waterfall, yaitu analisis. Setelah selesai analisis, maka dilakukan tahapan desain atau perancangan sistem berdasarkan hasil dari analisis tadi. Lalu dilanjutkan ke tahapan pengkodean, yaitu implementasi desain menjadi program komputer, dan dilanjutkan lagi pada tahap pengujian. Hal ini akan terus berlanjut sama halnya dengan metode prototyping. Seberapa banyak tahap diulang sesuai dengan hasil dari sistem yang dikembangkan. Bedanya metode prototyping dengan iteratif and incremental adalah tidak adanya evaluasi dari klien. Cukup dilakukan pengujian oleh pihak internal saja. Dan jika semuanya sudah sesuai, maka hasil akhir dilakukan pada development. Nah, ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Nah, kelebihannya yang pertama, fleksibel, memungkinkan perubahan selama pengembangan dan memberikan nilai bisnis lebih cepat. Nah, kekurangannya adalah membutuhkan perencanaan yang matang dan mungkin memerlukan manajemen risiko yang lebih tinggi.
Kemudian yang terakhir ada metode spiral. Metode spiral ini kebalikan dari metode iteratif dan incremental, di mana metode ini menggunakan tahapan dari metode prototype pada skema waterfall. Metode spiral ini dibagi menjadi beberapa wilayah atau region kerja. Yang pertama tahapan perencanaan, kemudian tahapan analisis. Disinilah pengembangan model prototipenya dan juga analisis resiko juga dilakukan pada tahap ini. Kemudian dilanjutkan tahap engineering, di mana pengembangan prototipe yang harus sesuai dengan aplikasi yang dibangun, bisa berbasis web, desktop, maupun mobile. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini adalah setiap metode System Development Life Cycle atau SDLC memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan model yang tepat tergantung pada kompleksitas proyek, anggaran dan waktu yang tersedia, tingkat fleksibel yang dibutuhkan, serta resiko yang dihadapi dalam proyek. Sebagai contoh, gunakan waterfall untuk proyek dengan kebutuhan tetap. Lalu gunakan prototyping jika pengguna tidak jelas dengan kebutuhan. Lalu gunakan Rapid Application Development atau RAD untuk pengembangan yang cepat. Lalu gunakan iteratif dan incremental jika proyek membutuhkan pengembangan bertahap. Nah, yang terakhir, yang kelima, spiral, gunakan untuk proyek besar dan berisiko tinggi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.